Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uki. Jadi video kali ini ngebahas tentang vektor autoregresif atau VAR. Video ini merupakan part kedua lanjutan dari video yang ini. Nah, ini dia. VAR, vektor autoregresif dengan EView Stata Statkal part ke-1. Jadi yang saya bahas sekarang ini adalah part yang kedua. Teman-teman bisa download bahan ini secara gratis di website saya www.statkomat.com. Teman-teman bisa download berbagai tulisan saya dan materi tentang VAR, bahannya teman-teman bisa download di sini. Download gratis. Dan juga satu lagi teman-teman, saya ada menulis berbagai buku statistik. Teman-teman bisa download gratis di www.pranaugi.com. Teman-teman bisa download gratis semuanya di sini. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut aja. Jadi yang akan kita bahas adalah masih tentang VAR, tapi kita coba menginterpretasi atau mengartikan hasil yang namanya Impulse Response Function atau disingkat dengan IRF. Nah, video kali ini terinspirasi dari website yang bernama wajibstat.blog.spot. Saya terinspirasi dari sini. Oke, ini keren banget websitenya teman-teman. Nanti bisa belajar dari web ini juga. Nah, kita lanjut pada video yang part pertama. Misalkan kita mulai dulu untuk mendapatkan hasil VAR-nya ya. Misalkan di sini VAR, kita buat like-nya 6. Oke, maka ini hasil VAR-nya. Kemudian letak dari IRF, Impulse Response Function di view. Kemudian kita pilih ini, Impulse Response. Nah, disinilah letak dari hasil IRF. Kemudian dipilih aja misalkan 60. Kita pilih OK. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, apa sih sebenarnya IRF, Impulse Response Function? Nah, artinya adalah, ini saya kutip dari blog tadi. Jadi, IRF ini kita perlukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh shock dalam perekonomian. IRF menggambarkan bagaimana laju dari shock suatu variabel terhadap variabel-variabel yang lain, sehingga melalui IRF bisa diketahui lamanya pengaruh dari terjadinya suatu shock atau goncangan suatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita mulai aja seperti ini. Jadi ini outputnya ya seperti ini. Saya mau mencoba menginterpretasikan output yang ini. Ada banyak gambar, ada 9 gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya coba menginterpretasi 2 gambar aja. Yang pertama saya mau menginterpretasi kurs to suku bunga. Saya tuh ambil yang ini. Nah, respon of course to suku bunga. Saya coba mau mengartikan apa sih makna dari output ini. Oke, coba teman-teman lihat gambarnya. Kan dia bergejolak ya. Artinya response of course to suku bunga. Artinya adalah bagaimana sih respon dari kurs gitu. Cara bacanya bagaimana sih respon dari si kurs apabila terjadi goncangan pada suku bunga. Nah, gitu ya. Apabila terjadi gejolak, goncangan atau shock pada suku bunga. Gambar di atas menjelaskan respon kurs jika terjadi atau saat terjadi goncangan pada suku bunga. Ternyata jika terjadi goncangan atau shock, goncangan pada suku bunga, kurs pun juga terjadi goncangan. Karena kita lihat kurva biru ini dia berfluktuasi. Nah, jadi kurs juga menjadi nggak stabil dia. Karena kita asumsikan suku bunga itu terjadi goncangan. Nah, ini kan masih nggak stabil. Naik, turun, naik, turun. Jadi, ketika suku bunga terjadi goncangan atau terjadi shock, kurs juga terjadi shock. Tapi sampai kapan kursnya ikut tergoncang juga. Nah, kita lihat nih periodenya. Kapan dia mulai stabil? Kita lihat naik, turun, naik, turun. Nah, ini di sini mulai stabil dia. Nah, ternyata jadi
ketika suku bunga mengalami goncangan atau terjadi goncangan, si kurs juga terjadi goncangan dia. Tapi ternyata ketidakstabilan itu sampai pada periode ke-40. Nah, garis biru. Setelah lebih dari 40 periode, maka dia mulai stabil dia. Semakin datar dia, semakin stabil. Nah, paham ya? Jadi, ketika suku bunga mengalami goncangan atau terjadi goncangan, si kurs juga mengalami goncangan. Tapi dari periodenya sampai periode 40 dia mengalami goncangan. Setelah periode ke-40, si kurs itu mulai stabil. Nah, gitu cara bacanya. Cara bacanya, pada awal periode sampai periode ke-40, respon kurs masih sangat fluktuatif. Fluktuatif itu naik turun, naik turun. Sejak terjadinya goncangan terhadap suku bunga. Jadi kita asumsikan, kita anggap suku bunga itu mengalami goncangan, maka si kurs juga terkena dampaknya mengalami goncangan. Tapi itu berlangsung selama 40 periode. Setelah periode ke-40, dia bakal stabil ya. Seperti itu. Selanjutnya setelah periode ke-40, fluktuasi mulai kecil. Nah, fluktuasi si kurs itu mulai kecil, tidak lagi sangat bergejolak seperti periode sebelumnya. Dengan kata lain, kurs kembali mencapai keseimbangan. Dia mulai seimbang dia. Sama seperti sebelum terjadinya goncangan pada inflasi. Paham ya? Ini artinya respon kurs terhadap suku bunga. Artinya kita anggap suku bunganya mengalami goncangan, sampai kapan si kurs mengalami goncangan juga akibat dampak dari goncangan pada suku bunga. Rupanya dia berlangsung selama 40 periode. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba artikan yang suku bunga terhadap inflasi. Itu kita ambil ini dia. Bagaimana sih respon suku bunga ketika terjadi goncangan pada inflasi? Output yang ini. Kita lihat. Nah, dia juga terjadi fluktuasi nih. Naik, turun. Tapi dia nggak selama yang tadi. Ini mungkin sampai periode ke-20 aja. Jadi ketika inflasi terjadi goncangan, ternyata suku bunga juga terkena dampaknya, juga mengalami goncangan. Tapi itu berlangsung hanya sampai 20 periode. Lebih dari 20 periode dia sudah stabil, karena garisnya sudah mulai datar. Jadi, ini respon suku bunga jika terjadi atau saat terjadi goncangan pada inflasi. Kan? Pada awal periode sampai periode ke-20, ini kan sampai 20, kita anggaplah 20, respon suku bunga masih sangat fluktuatif, naik turun. Sejak terjadinya shock atau goncangan terhadap inflasi. Selanjutnya, setelah periode ke-20, fluktuasi mulai mengecil. Artinya, setelah periode ke-20, suku bunga itu fluktuasinya, goncangannya mulai stabil ya. Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Semoga paham ya atas penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.